Oke guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penikmat film horor The Next Level? Bersiaplah, karena kali ini Sakahayang akan membahas film horor terbaru dari A24 yang rilis tahun ini, berjudul Bring Her Back 2025. Bercerita tentang teror mengerikan yang dialami dua kakak beradik setelah diadopsi oleh seorang emak-emak yang mencurigakan. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Siapkan cemilan kalian dan kita langsung saja ke pembahasannya. Tak lupa, jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Давайте посмотрим. Время пришло. Здравствуй, Тари. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis Chinmerik bernama Piper. Sepulang sekolah, ia yang menunggu jemputan kakaknya terlihat berbaur dengan teman-temannya. Namun akibat kekurangan yang Piper miliki, teman-temannya seakan menjauhinya dan tak mau untuk terlalu dekat dengan Piper. Hingga sesaat kemudian, kakak Piper yang bernama Andy akhirnya datang dan langsung mengajak adiknya pulang. Sepulang ke rumah, Andy yang sedang memperbaiki spion langsung panik saat Piper memintanya mengecek si ayah yang tak kunjung keluar dari WC. Okay, we're coming in, Dad. What's happening? Andy! My God. Sontak mereka pun syok parah saat mengetahui si ayah telah tewas menjadi korban kutukan lantai WC yang begitu mematikan. Dan entah mitos atau nyata, damage terjatuh di kamar mandi selalu berakibat fatal bagi para orang tua hingga banyak memakan korban jiwa. Singkat waktu setelah kematian si ayah, Andy dan Piper yang menjadi yatim piatu diberitahu ketua Dinsos bernama Wendy jika saat ini ada seorang ibu-ibu yang ingin mengadopsi mereka. Tak cuma itu, Wendy pun memastikan kelainan yang Piper alami, di mana Piper ternyata mengidap kebutaan parsial, di mana Piper hanya bisa melihat cahaya dan bentuk yang buram saja. Di tengah perbincangan, Andy mengungkapkan jika dirinya tidak ingin diadopsi orang lain dan merasa bisa hidup mandiri bersama Piper. Akan tetapi karena Andy belum cukup umur, Wendy mengungkapkan jika Andy baru bisa mendapatkan hak asuh Piper setelah ia berusia 18 tahun, di mana untuk saat ini Wendy meminta mereka untuk menjalani proses adopsi terlebih dulu, karena dalam 3 bulan ke depan Andy yang akan genap berusia 18 tahun baru bisa mendapatkan hak asuh untuk Piper. Singkat waktu ketika para pekerja membereskan rumah, di saat itu pula Andy berusaha menenangkan adiknya ini. Andy pun berjanji akan segera mengurus hak asuh Piper jika dirinya sudah genap berusia 18 tahun. Lantas, Andy berkata jika ia begitu menyayangi Piper, meski Piper merupakan seorang adik tiri dalam kurung beda mama. Singkat waktu, Andy dan Piper terlihat melakukan perjalanan menuju kediaman ibu angkatnya yang berada di pelosok kabupaten Australia. Udah mas spion hancur, kini bemper mobilnya juga ikut menjadi korban. Hingga sesampainya di tempat tujuan, mereka pun bergegas untuk memanggil ibu angkatnya. Sesaat kemudian, ibu angkat mereka yang bernama Laura menyambut hangat kedatangan Andy dan Piper. Laura pun mengungkapkan jika Piper yang memiliki kelainan dalam melihat begitu mirip dengan mendiang putrinya yang bernama Katie. Mendengar hal itu, Piper yang penasaran menanyakan penyebab kematian Katie. Lantas dengan mata yang berkaca-kaca, Laura mengungkapkan jika Katie tewas tenggelam di kolam belakang rumah setelah lepas dari pengawasannya. Hingga di tengah obrolan tersebut, Laura yang mendapat telepon dari Wendy meminta mereka untuk membiasakan diri dan berkeliling rumah. Oh, if you're going outside, don't let the cat out.
Sontak Andi pun heran saat melihat keberadaan bocil botak yang sedang ngejogrok di kolam yang kering. Give me the cat. Let him go. What's happening? Namun bisa kita lihat, si botak ini memiliki bercak yang sama seperti Kewes yang ada di awal film. Beberapa saat kemudian, Laura yang mengukur tinggi badan Piper langsung mengenalkan si botak Oliver. Laura pun menjelaskan jika Oliver sudah pelangap-pelongo sejak diadopsi akibat mengalami trauma oleh kematian orang tuanya yang tewas dalam kecelakaan. Laura pun menambahkan jika saat ini dirinya sedang melakukan terapi untuk menyembuhkan trauma Oliver. Singkat cerita, saat Andi membawa barang bawaannya, ia pun heran saat melihat garis putih yang berada di halaman rumah. Namun meskipun begitu, Andi tidak terlalu memikirkannya. Sesaat kemudian, Laura pun mengajak Piper ke kamar yang akan ia tempati. It's Kathy's room. Yeah, sorry. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah memastikan Andi dan Piper tertidur, Laura terlihat bersiap untuk menonton video dari kaset VHS. Dikira nonton film 3GP, rupanya Laura diam-diam mempelajari ritual sekte sesat yang sempat kita lihat di awal film. Hingga sesaat kemudian, Andi yang hese molor merasa heran saat melihat Laura dan Oliver pergi ke arah gudang pada tengah malam. Di keesokan harinya, Andi yang terbangun langsung kaget saat menyadari dirinya mimpi banjir alias ngompol. Lantas sambil mencuci celana dan spray, Andi yang termenung merasa malu karena ia merasa belum pantas menjadi dewasa di usia 18 tahun kalau dirinya masih terus-terusan ngompol ketika molor. Sementara itu, Laura yang akan pergi menghadiri pemakaman ayah Piper dan Andi terlihat mengurung Oliver di dalam kamar. Singkat waktu, Andi dan Piper terlihat menghadiri upacara pemakaman si ayah. Namun saat situasi sepi, Laura terlihat melakukan sesuatu pada jasad ayahnya Andi. Ternyata, Laura yang mempelajari ritual sesat, diam-diam memotong rambut Phil yang akan dijadikan media ritual. Sementara di rumah, dengan tangan yang berlumuran darah, Oliver terlihat pergi menuju gudang. Di malam harinya, Laura yang berusaha menghibur Andi dan Piper terlihat mengajak mereka untuk mabok bareng. Ternyata, Laura tidak peduli meskipun Andi dan Piper masih di bawah umur. Ia yang ingin dikenal sebagai orang tua asik tetap mengajak mereka untuk mabar. Cheers! Hingga di tengah malam, setelah Andi dan Piper tak sadarkan diri, Laura yang akan tidur berniat melakukan sesuatu terlebih dulu. Ternyata, selama ini Andi tidak ngompol, tapi Laura lah yang sering menyiramkan ciompolnya pada Andi ketika tidur. Kira-kira apa maksud Laura melakukan hal tersebut?